Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Dwi Laksono dan juga Ustadz Suhada hari ini. Alhamdulillah dalam konsep Kultum Sejenak season ketiga. Ya, season 1 dan season 2 telah kita lalui bersama. Sekarang kita masuki season ketiga. Bersama kami berdua dengan suasana yang baru ya Ustadz ya. Dengan semangat yang baru di tahun 1445 Hijriah kita menunaikan ibadah puasa bersama. Terima kasih dan kami ucapkan selamat berpuasa kepada teman-teman saudara-saudari muslim yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Baik, terima kasih. Ini yang pertanyaan langsung datang dari Bapak atau saudara ini @GNWANF. Ya, jadi pertanyaannya begini Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada anjurannya mandi keramasan sebelum memasuki puasa Ramadan? Apa hukumnya dan adakah dalilnya? Begitu Ustadz. Kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih kepada penanya. Masalah terkait dengan keramas, ini adalah tradisi dari masyarakat Indonesia yang tradisi ini baik ya, namanya mandi kan baik ya, bersih ya, suci gitu ya. Namun kalau ditanyakan apakah ada dalilnya, karena tradisi ini tidak ditemukan dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita sebelum memasuki bulan Ramadan untuk mandi keramas. Jadi hukumnya ya mubah saja gitu ya. Jadi mubah bisa dimaknai baik juga boleh gitu, karena mandi juga bersih kan gitu ya secara umum. Namun ini ya, dalam hal mandi keramas ini kan identik dengan mandi junub ya Pak Yuda ya. Siap, Jadi mandi junub itu adalah ketika seseorang punya hadas besar, apakah itu karena nifas, apakah karena berhubungan suami istri gitu ya. Nah, maka sebelum dia menunaikan sholat, dia wajib untuk mandi junub seperti mandi biasanya, yaitu cuci tangan gitu ya, kemudian dibersihkan kemaluannya, berwudu, disisakan kakinya, kemudian disiram bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, kemudian seluruh tubuhnya, terakhir dengan kakinya. Nah, jadi mandi di sini adalah mandi keramas untuk junub. Nah, misalkan begini, ketika seseorang itu ketika bangun ya, hari pertama biasanya gitu ya. Untuk pemirsa barangkali itu semua keilmuan saja ini ya. Ketika bangun tidur, kemudian karena semalam habis dengan istrinya gitu ya, sehingga dia punya hadas besar gitu ya. Nah, ternyata bangunnya sudah mepet dengan subuh atau sudah imsak nih gitu ya. Atau satu menit lagi imsak gitu ya. Nah, maka alangkah baiknya dia sahur saja dulu jadi ya. Jadi sahur dulu, kemudian nggak apa-apa setelah subuh gitu ya. Setelah subuh baru mandi junub. Jadi dahulukan sahurnya supaya dapat keberkahan melaksanakan sahur. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa supaya kita tidak meninggalkan sahur karena di sana ada keberkahan. Bukan begitu Pak Yuda dan pemirsa sekalian. Iya, itu terima kasih Ustadz. Ini juga menarik ya Ustadz ya, kalau ngomongin mandi keramasan itu, karena di beberapa tempat yang kami ketahui gitu Ustadz, itu sudah menjadi kayak sesuatu yang wajib gitu Ustadz. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Suhada tadi itu mubah ya jatuhnya ya. Mubah tapi ini saja. Ada beberapa daerah setempat itu menjadi wajib itu Ustadz gitu. Itu bagaimana menyikapi hal seperti itu? Silakan Ustadz. Barangkali kita berprasangka baik saja ya. Kehati-hatian itu baik. Kehati-hatian, barangkali dia punya hadas besar yang mungkin terlewat gitu ya. Seperti itu saja sebenarnya Pak Yuda. Jadi secara hukum tidak ada yang mewajibkan. Makanya tadi ketika seorang sudah berhadas besar saja, memulai Ramadan sah gitu ya. Puasanya sah gitu ya. Tetapi kalau untuk sholat, nah dia
Harus bersuci Karena, dulu ya Ustadz belum ya. Suci. Iya, Mungkin itu Pak baik. Yuda dan pemirsa sekalian. Baik, ini saudara JNWANF nih ya, nih tolong dicermati bersama, mudah-mudahan bersama kita untuk menyimak gitu ya penjelasan dari Ustadz Suhada hari ini. Karena menarik gitu ya, karena ini pertanyaannya memang dilontarkan, memang sebagian besar menjadi pertanyaan besar gitu ya. Kalau misalnya setiap mau Ramadan tuh harus mandi keramasan terlebih dahulu begitu itu Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Sesingkat itu pertemuan kita, perjumpaan kita, karena ini adalah kultum, kuliah 7 menit gitu ya Ustadz. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Suhada tadi bermanfaat buat saudara GNWANF gitu ya. Semangat untuk menjalankan ibadah puasanya buat saudara GNWANF. Mudah-mudahan tetap semangat dan bisa diterima penjelasan dari Ustadz. Terima kasih, sampai ketemu di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.